paling tidak untuk ya sistem tesnya itu saya kira ini akan lebih baik gitu. Tetapi yang perlu juga diperhatikan adalah proses rekrutmen itu gitu. Dan di sini saya kira perlu lebih transparan, harus transparan, dan ini ya melibatkan banyak orang yang terlibat di dalam penilaian untuk evaluasi untuk penerimaan tersebut dengan kriteria yang jelas gitu. Nah, sehingga dengan demikian ini untuk menghindari korupsi, karena yang terjadi kemarin itu adalah korupsi. Itu jelas hal-hal yang harus kita ya berantas, terutama di dunia pendidikan. Ya, saya kira penting untuk kita melihat bahwa dunia pendidikan kita, terutama di dunia pendidikan tinggi, aspek komersialisasi ini harus kita hilangkan. Nah, kita kembali kepada akar daripada dunia pendidikan, yaitu lembaga yang akan melakukan perubahan terhadap seorang manusia dari yang sekarang menjadi yang lebih baik untuk ke depan. Ini tentu kita berikan keleluasaan kepada Presiden. Kita mengatur terkait dengan kewenangannya lembaga ini. Kewenangannya lembaga ini apa nanti bisa di cross check dari poin A sampai poin berapa itu. Nah, tapi kita tentu mengharapkan yang penting unsur objektivitas itu bisa dijaga dengan baik. Unsur objektivitas itu bisa dipastikan. Dan saya masih yakin Presiden paham itu. Karena permasalahan keresahan dari masyarakat terkait dengan data pribadi, datangnya bukan dari pihak swasta doang, tapi dari badan publik juga memiliki permasalahan tersebut. Mereka nggak akan menghimpun data. Mereka tentu bertindak secara objektif terkait dengan jika ada permasalahan-permasalahan nantinya yang bisa diselesaikan di luar pengadilan, lembaga ini bisa berperan. Kemudian lembaga ini juga harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pelindungan data pribadi. Kemudian lembaga ini juga harus bisa dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya, dalam merumuskan kegiatan-kegiatannya, menerima masukan dari para stakeholder. Stakeholder ini siapa? Iya, betul, pelaku-pelaku usaha, tapi bukan hanya pelaku usaha besar, tapi juga pelaku usaha kecil. Jadi masukan-masukan dari sektor usaha, sektor swasta juga penting sekali untuk bisa dimutakhirkan dan dijabarkan sebagai kebijakan resmi di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur kelembagaan tersebut. Belum ada wacana zero ojol atau odol. Odol. Zero odol memang. Odol itu adalah merupakan satu hal yang menjadi perhatian kami khususnya di Komisi 5 karena banyak implikasi yang dimunculkan dari munculnya odol itu ya. Kenapa? Kalau overdimensi dan overload itu akan membawa pengaruh pada jalanan umum ya. Di sisi lain, kalau itu dibiarkan terus berjalan, maka pengeluaran pemerintah untuk membangun atau melakukan perbaikan jalan, dalam hal ini reservasi jalan, itu jauh lebih besar kerugian dibanding dengan hasil yang diperoleh dari angkutan itu. Oleh karena itu, memang kita harapkan 2023 itu pemerintah dan kami juga mendorong seperti itu bahwa insya Allah 2023 itu harus zero odol ya. Nah, oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan hanya kepada pengusahanya. Jadi dia bergerak daripada karoseri. Karoseri juga pembuat karoseri juga ini harus dibenahi. Ya kadang-kadang ukuran mobilnya tidak seimbang dengan karoserinya. Sehingga itu juga yang bisa menyebabkan odol. Nah jadi oleh karena itu bukan hanya pengusaha angkutan,
Tetapi pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang utamanya truk-truk ya, itu kadang-kadang melebihi daripada oversize sehingga menyebabkan odol, overdimensi dan overload. Ya kalau overdimensinya sudah tersedia, pasti overload terjadi. Nah oleh karena itu harus sinkron dengan pabrikasi, mulai daripada contoh misalnya truk itu mulai daripada penjual atau supplier dari mobil itu sampai karoseri itu harus disinkronkan dengan baik, harus sesuai dengan ukuran dan size yang ada di dalam spesifikasi mobil truk tersebut. Nah itu juga sebenarnya ya Undang-Undang LLJR sudah 2 kali gagal untuk kita bahas. Entah seperti apa saya tidak tahu. Tetapi kita berupaya semaksimal mungkin agar supaya terjadi revisi Undang-Undang nomor 2 Undang-Undang LLJR nomor 22 nomor tahun 2019 97 9 ya atau sudah lama harusnya sih direvisi. Nah, oleh karena itu Komisi 5 tetap akan mendorong agar supaya revisi undang-undang itu menjadi prolegnas yang akan datang.